Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Profesor Dr. Insinyur Bondantiara Sofyan, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, Ibu ingin mengajak kalian melihat Indonesia kita yang tercinta ini. Indonesia kita ini terdiri dari demikian banyak pulau, lebih dari 17.000 pulau, 17.395 pulau. Kita merupakan negara dengan negara pantai, dengan garis pantai yang terpanjang kedua di dunia. Dan yang paling istimewa, kita punya demikian banyak suku bangsa, 1.300 lebih suku bangsa. Kita punya jutaan, 260 juta lebih penduduk. Dan satu lagi yang merupakan kebanggaan kita semua, bahwa negara kita ini demikian kayanya. Kalau kalian lihat, Papua itu punya kekayaan tambang emas yang luar biasa. Satu gunung emas semua. Kemudian di laut kita punya macam-macam ikan. Kita punya tambang yang lainnya, kita punya nikel, kita punya boksit, kita punya yang lain. Alam kita demikian indahnya. Ada Raja Empat di Papua sana, kita punya banyak sekali destinasi wisata. Walaupun saat ini kita harus agak diam-diam sedikit karena sedang menghadapi COVID. Tidak boleh wisata dulu terlalu banyak. Dan tanah air kita juga sangat subur. Jadi kita demikian kaya. Dari sisi kebudayaan, kalian bisa lihat budaya yang di Aceh jauh berbeda dengan budaya yang di Papua. Mereka semua sebuah kekayaan buat Indonesia. Kemudian juga ada budaya Jawa, ada di Kalimantan juga sendiri berbeda, di Sulawesi juga berbeda. Itu semua merupakan keragaman yang harus kita syukuri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ibu ingin mengajak kalian semua, yuk kita lihat sejarah Indonesia kita yang demikian besar, demikian beragam, namun bersatu menjadi Indonesia. Kalau kita lihat sejarah, kita bisa awali dari pendirian Budi Utomo. Ya, pendirian Budi Utomo tahun 1908 yang menjadi tonggak kebangkitan nasional kita. Itu adalah para dokter yang sudah mapan, tapi memilih untuk berjuang untuk Indonesia yang merdeka. Selanjutnya pada tahun 1928 ada Sumpah Pemuda yang berikrar bahwa kita bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu. Selanjutnya kita merdeka dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan kita dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita dalam pembukaan UUD 45. Tetapi kita juga harus tahu, kalian harus tahu bahwa kemerdekaan itu setelah diproklamasikan tidak dengan serta-merta diakui. Penjajah masih ingin masuk sehingga ada agresi militer pertama, kemudian kita harus melakukan serangan 1 Maret yang dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman untuk menunjukkan Indonesia masih ada. Tahun 49 barulah kemudian melalui konferensi meja bundar kita diakui kemerdekaannya oleh Belanda. Setelah itu kita membangun, kita menyelenggarakan Asian Games. Kemudian setelah itu ada lagi peristiwa yang membuat kita luluh lantak, G30 SPKI tahun 65. Kita tahu bahwa 7 pahlawan revolusi kita gugur pada saat itu. Dan kemudian setelah itu berganti presiden, kita membangun, kembali terjadi sebuah gerakan reformasi tahun 98 di mana mahasiswa kembali turun dan menuntut untuk pergantian pimpinan, menuntut demokrasi, dan terjadilah reformasi tahun 98. Tapi demokrasi yang dituntut saat itu kita belum siap, ya, sehingga terjadilah konflik-konflik horizontal. Kita tahu di Ambon pada tahun 99 sampai 2002 ada konflik horizontal antara Islam dan Kristen. Kemudian setelah itu kita punya sejarah pahit, tim lepas, Timur lepas tahun 99. Pada tahun 2001 terjadi konflik di Sampit antara suku Dayak dan suku Madura. Tahun 2002 ada sejarah lagi, Sipadan Ligitan lepas, ya, tanpa peluru, tanpa invasi, tapi melalui Mahkamah Internasional. Kemudian Aceh juga hampir lepas sehingga harus diberlakukan daerah operasi militer tahun 2003. Itu adalah ancaman-ancaman yang telah terjadi sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya apa? Ada narkoba, ada terorisme, radikalisme, korupsi. Dan mungkin kalian masih ingat di akhir tahun lalu, tahun 2019 itu ada masalah di Papua yang menyebabkan hampir terjadi bentrok. Dan kalau kita lihat saat ini ada lagi ancaman yang sekarang kita sama-sama sedang hadapi, sehingga kalian harus menghadapi atau melakukan pengenalan mahasiswa baru ini secara online, COVID.
COVID-19 yang telah memakan banyak korban, dan COVID-19 sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Dan kalian semua sekarang usianya 18 tahun, rata-rata 18, 19, 17, sehingga pertanyaannya ketika Indonesia berumur 100 tahun 2045, tantangan apa lagi yang akan kalian hadapi? Dan dari sejarah yang barusan Ibu sampaikan, kita bisa lihat bahwa tantangan, ancaman itu ada terus untuk negara kita. Ya, sehingga kita harus siap, tidak berpangku tangan, dan harus tahu bahwa tidak ada negara yang aman tanpa ancaman. Nah, oleh karena itu, strategi pertahanan negara kita yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 3 tahun 2002 itu menyebutkan bahwa yang namanya pertahanan itu terkait 3 hal. Pertama, menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan yang ketiga menjaga keselamatan bangsa. Dan terhadap ketiga hal ini ada ancamannya, baik ancaman militer maupun ancaman non-militer. Dan tadi kita sudah lihat seperti contohnya DOM di Aceh, ya, itu ancaman militer, ya. Tapi ketika kita bicara COVID-19 itu adalah ancaman non-militer, sehingga kita harus siap menghadapi semua ancaman tersebut. Dalam konsep pertahanan negara kita kenal namanya Sis-Han-Kamrata. Nah, kalian harus tahu ini karena sebenarnya sejak zaman yang dulu perang kemerdekaan, Sis-Han-Kamrata ini sudah menjadi pakem dari pertahanan Indonesia, di mana TNI selalu bersama rakyat menghadapi penjajah waktu saat itu. Saat ini sama, bahwa untuk menghadapi ancaman tersebut, ancaman militer, ancaman non-militer maupun gabungan keduanya ancaman hibrida, kita semua bersama-sama sebagai satu bangsa. Nah, sebagai dasar dari Sis-Han-Kamrata ini adalah bela negara. Nah, bela negara ini harus kita miliki oleh seluruh warga negara, ya. Dan ini diperlukan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang kita hadapi tadi. Ketika ancamannya adalah ancaman militer atau ancaman hibrida, itu TNI yang ada di depan sebagai komponen. Ada komponen cadangan dan ada komponen pendukung. Kemudian kalau ancamannya non-militer seperti saat ini COVID-19, yang ada di depan adalah KL yang terkait. Hal ini adalah Kementerian Kesehatan, didukung oleh yang lain. Itu konsepnya. Nah, Ibu ingin mengajak kalian lebih jauh lagi mengenal bela negara. Karena apa itu bela negara? Supaya kalian tahu bahwa bela negara itu bukan angkat senjata. Jadi bela negara itu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan seluruh warga negara, baik perorangan maupun kolektif, ya, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. Itu bela negara. Jadi sikap, ya, tekad, sikap, perilaku, bukan harus mengangkat senjata. Bela negara ada landasan yuridisnya, ya. Dia diatur dalam UUD 45 pasal 27 dan pasal 30, kemudian juga di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian dalam Undang-Undang 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara juga disebut setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya bela negara. Undang-Undang 23 tahun 2019 khusus dalam satu bab isinya mengenai bela negara bab 2. Kenapa kita harus bela negara dan bahwa bela negara bukan angkat senjata? Akan adanya perang dengan jenis baru, perang modern. Kita kenal sebagai proxy war. Proxy war itu perang yang kayak orang ketiga, ya. Jadi ada dalang di belakang yang berkelahi antara A sama B, tidak sadar bahwa mereka berkelahi karena ada yang manas-manasin di belakang. Metodenya brainwashing. Jadi brainwashing itu tahap pertamanya mengubah ideologi. Akan mengatakan kepada kalian Pancasila itu tidak betul. Nah, kemudian setelah itu akan dibentuklah pemberontak dalam tanda kutip separatis yang akhirnya secara tidak sengaja, secara tidak sadar mereka akan mengikuti kemauan dari orang yang melakukan brainwash tersebut dan akhirnya lewat orang-orang ini menguasai Indonesia. Mari kita lihat contoh-contohnya anak-anakku, ya. Jadi radikalisme, tersebarnya radikalisme itu adalah perang pola pikir dan juga campur tangan asing. Membenturkan agama dengan dasar negara kita. Berikutnya itu adalah misalnya separatisme. Contoh yang paling dekat itu adalah kemarin kasus Papua. Itu mencontoh terjadinya lepasnya Timor Timur. Timor Timur kalau kita pelajari sejarahnya, aktornya adalah aktor non negara, ada wartawan memancing emosi, akibatnya terjadi kerusuhan.
Ada korban nyawa diangkat ke PBB, Australia ikut masuk saat itu dan akhirnya terjadi referendum, akhirnya Timur Timur lepas. Kasus Papua akan kemarin memakai pola yang sama, tapi alhamdulillah tidak berhasil. Dipancing kerusuhan, ingin dibawa oleh Vanuatu ke sidang Dewan HAM PBB. Kemudian ada kompornya di Inggris namanya Benny Wenda, kemudian ada provokasi konten negatif lewat medsos yang mengadu domba masyarakat, tapi alhamdulillah itu bisa diredam dan itu tidak menjadi berkepanjangan. Tapi ingat, ancaman ini terus ada, ya. Jadi kita jangan lengah, ya. Ibu ingin menyampaikan ada 2 negara sebagai contoh. Uni Soviet itu dari negara demikian besar dulu USSR, Uni Soviet itu pecah menjadi 15 negara-negara yang kecil. Kemudian ada Yugoslavia juga pecah menjadi 7 negara kecil dan negara ini pecah tanpa invasi negara asing secara fisik. Nggak ada negara asing datang menduduki, nggak ada, ya. Tapi mereka pecah karena diadu domba, ya. Dan ini yang kita harus waspadai. Tadi itu adu domba, kemudian kita sekali lagi Ibu ingatkan kita sudah pernah 2 kali kehilangan wilayah negara kita yang tercinta ini. Pertama tahun 99 Timur Timur yang tadi kita sudah ceritakan, kemudian tahun 2002 itu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kalian bisa lihat di peta bahwa awalnya garisnya lurus itu dari Pulau Sebatik ke Pulau Sipadan dan Ligitan. Itu garis batas Indonesia. Tapi Sipadan dan Ligitan karena digugat di Mahkamah Internasional itu menjadi kalah sehingga akhirnya lepas. Kalian kalau lihat di Google, ya, kedua pulau itu demikian indah dan menjadi sumber pemasukan negara lewat pariwisata, ya. Tapi kemudian mereka menjadi hilang. Dengan kalahnya kita di Sipadan dan Ligitan, kita mendapat masalah baru mengenai hak di Blok Ambalan. Sehingga kita lihat bahwa begitu garis batas negara berubah, ya, kedaulatan negara terganggu, keutuhan wilayah terganggu, akibatnya banyak rentetannya. Sehingga kita semua harus hati-hati. Nah, Ibu ingin mengajak kalian melihat lebih jauh mengenai nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Saya percaya kalian sudah tahu cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, dan seterusnya. Nah, mengenai yang kelima, kemampuan awal bela negara, apa itu? Apa harus bisa pakai senjata? Tidak, ya. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian eranya medsos, kita harus mengisi ruang publik dengan konten-konten yang baik. Jadi Ibu menghimbau, mari kita isi konten-konten medsos kalian dengan berita-berita yang baik. Bagi yang senang bikin animasi yang bagus-bagus tentang Indonesia. Ini kami punya contoh satu konten bela negara yang kita sebarkan lewat medsos. Bela negara, usir corona! Kita sudah punya pahlawan kemanusiaan, para tenaga medis. Kita bisa membantu mereka dengan cara-cara ini. Rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Dengan itu semua kita bisa memutus penularan. Dan satu lagi yang paling penting, di rumah aja. Di rumah aja juga bagian dari bela bangsa dan bela negara. Baiklah anak-anakku sekalian, para mahasiswa baru Telkom University, sebagai penutup Ibu ingin menyimpulkan atau mengingatkan kepada kalian semua bahwa bela negara itu bukan hanya angkat senjata, tidak harus jadi tentara. Kalian mahasiswa baru Telkom University bisa menjadi kader bela negara, melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah bela negara. Dan di era new normal saat ini, mari kita lakukan bela negara dengan cara yang simple. Dari sisi kesehatan, patuhi protokol kesehatan, disiplin menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Di ranah sosial budaya, kalian harus rela berkorban. Artinya yang anak-anak tukang nge-mall nih, coba nggak nge-mall dulu, rela berkorban dulu. Kalau nggak perlu banget nggak usah lah, ya, tinggal di rumah saja. Tetapi juga jangan diam saja di rumah, pesen-pesen makanan lewat GoFood sehingga ekonomi tetap bergulir. Tetap tenang dan tidak ikut-ikutan menyebarkan hoax. Dan kalian sekarang ada di rumah, belajar di rumah, tetap kreatif, tetap inovatif di era new normal, di era new spirit. Belajar di rumah bukan berarti kalian bisa tidur-tiduran saja, banyak yang bisa kita lakukan. Pacu kreativitas kalian sehingga bisa menghasilkan hal-hal yang positif selama kalian belajar di rumah. Bangun terus kompetensi teknis kalian, ya. Kalian sekolah untuk membangun kompetensi teknis, tapi jangan lupa tetap bangun karakter kebangsaan kalian.
Ingat, Indonesia Emas 2045, 100 tahun itu adalah kalian. Demikian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan saya akan melihat kalian semua menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di tahun 2045. Pemimpin Indonesia yang sangat tahu bahwa Indonesia harus terus dijaga dan harus tetap ada sampai kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Seluruh rakyat wajib bela negara.